Oke, halo semuanya. Welcome back to vlog. Di vlog kali ini spesial banget karena kita mau mengambil sesuatu barang yang dari dulu gue pengen. Yang bareng sama adik gue, Bagas. Halo, emak gue. Wah, senyum mana lu? Nah, Mbak Mary juga. Tuh, tada. Senyum lah. Jadi barangnya apa nanti tunggu aja. Kita mau OTW ke Jogja dari Klaten. Let's go! Akhirnya kita sampai ke tujuan kita. Let's go! Masih udah tahu lah ya. Halo teman-teman, jumpa dengan Mbak Reta. Ini adalah sales yang sangat bisa diandalkan. Karena ini hari Minggu, Mbak Reta rela datang. Udah bisa terima, thank you loh Mbak. Sama-sama Mas. Oke. Nanti kita bahas mobilnya seperti apa. Kalau teman-teman pengen berminat untuk beli wuling kali kayak sama kayak gua gitu kan. Jadi nanti kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kalau kekurangannya sih nggak ada. Kekurangannya kalau kurang dana aja sih. Ini untuk buku servisnya saya serahkan ya Mas. Ini sudah komplit semua. Ini saya izin untuk saya terima untuk dikembalikan ke admin ya Mas. Oke, siap. Kalau mau cek mobilnya bisa ke belakang. Yes, siap. Let's go. Mau dipindah dulu? Apa di mobilnya? Boleh mungkin dipindah dulu kali ya, biar nggak terlalu gelap. Iya, siap. Bentar ya Mas. Let's go. Izin dipindah. Udah dapat kuncinya. Kita let's go ngecek mobilnya seperti apa. Oke. Halo. Mbak Rita, mungkin karena aku juga belum begitu expert banget soal wuling, boleh nggak dijelasin tipe Alphest nih kayak gimana? Halo. Selamat siang. Kenalkan saya Reta. Saya kebetulan sales counter dari Wuling Mabuang Yogyakarta. Saya ini sangat beruntung sekali dapat customer Mas Reski. Saya dapat promosi gratis. Jadi kebetulan Mas Reski ini ambil SUV terbaru dari Wuling. SUV ini nanti ada tiga tipe, yang mulai dari SE sampai EX. Kebetulan Mas Rizky ini karena suka manual, jadi ambilnya yang manual. Ambilnya yang manual, karena di Jogja kan nggak begitu macet ya sebenarnya, beda sama kayak di Jakarta. Jadi aku ngambilnya manual gitu. Dan ini adalah unitnya. Kebetulan warnanya apa? Ini warnanya tungsten steel grey. Tungsten steel grey. Iya, tungsten steel. Harga OTR-nya berapa, Mbak? OTR-nya 218.500 aja, nanti belum dipotong cashback. Cashback. Dan kebetulan aku dapat cashback spesial dari Mbak Reta. Ya, ini harganya spesial banget. Nanti gue kasih sedikit intip-intip di sebelah sini nih. Jadi nanti kalau kalau ada subscribersku yang pengen beli di Jogja sekitarnya bisa sama Mbak Reta ya? Siap, dibantu semaksimal mungkin. Nomornya di sini boleh? Terima kasih. Oke, kita boleh nggak Mbak, yang SE ini dikasih fitur-fiturnya apa aja sih? Yang basic-basic aja. Yuk, let's go. Ini kebetulan sembari aku belajar juga. SE-nya kita, tipe manual. Interiornya dalamnya seperti ini. Wah, masih pastikan ya teman-teman ya? Yes. Boleh kalau mau intip ke belakang, di sini terangnya kita termasuk luas juga. Yes. Sini luas, terus kemudian kami sudah sematkan ban cadangannya full size. Yes. Full size. Ya. Sudah dapat segitiga pengaman, sudah dapat P3K. Karpet dasar sudah saya bantu pasangkan juga ya Mas. Ini sudah dapat kaca film terpasang juga. Iya. Oh, udah dapat kaca film juga ya? Tuh, nanti kalau misalkan mau di-upgrade juga boleh, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan mungkin aja. Besok kalau udah ada kebutuhan upgrade. Siap. Kalau nggak tambah. Sebenarnya lebih pengen tambah sih, bukan upgrade. Pengen nambah Cloud EV. Nah, ini dari kursi penumpang yang ini. Kalau tipe yang SE, ini nggak ada head unitnya, tapi bisa ditambahkan ya, Mbak? Bisa, nanti tambah yang universal biasanya. Tambah universal bisa. Jadi sayangnya tuh, Wuling yang Alphest tuh manualnya cuma ada di tipe terendah. Coba kalau ada di tipe yang tengah-tengah deh gitu kan. Mungkin aku lebih pilih ambil yang tengah-tengah.
Kenapa pilihnya manual? Karena memang buat aku mengemudi manual lebih punya tantangan dan feelingnya tersendiri gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Ada info tambahan nggak, Mbak? Nanti ini sudah menuju akhir tahun. Kalau teman-teman memang butuh unit wuling, nggak cuma Alves, nanti ada mobil listriknya, bisa bantu rekomendasikan ya Mas Rizky. Boleh banget. Langsung aja kontak Mbak Reta di bawah. Nanti aku kasih link WhatsApp buttonnya. Oke, gitu aja ya. Thank you, Mbak Reta. Terima kasih Mas, selamat atas mobil barunya. Semoga membawa berkah dan nanti bisa nambah lagi betah jadi keluarga wuling. Ini target gue selanjutnya adalah Bingo EV. Siap. Tapi karena belum ada mobil bensin, ambil bensin dulu, baru habis itu tambah lagi ke yang didoain Mas Rizky. Amin. Segera terwujud. Oke, thank you semuanya. Kita akan coba langsung unitnya seperti apa. Let's go. Siap. Arigato, Mbak Reta. Ya, terima kasih. Oke, halo teman-teman. Kemarin udah waktu habis dari wuling kan, kita langsung coba untuk unboxing mobil ini. Dan gue kemarin kan udah nyobain ya dari mana Jogja ke Klaten. Jadi habis dari wuling kita main dulu ke Pakuwon sampai malam, habis itu pulang. Nah itu gue udah cobain mobil ini dan ada beberapa catatan juga sih yang buat teman-teman yang pengen beli wuling tipe ini. Tapi mungkin kita akan review dulu mobilnya, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, dan pertimbangan-pertimbangan gue seperti apa. Pada intinya sih value for money ya. Cuman mungkin teman-teman masih bingung, value for money itu maksudnya apa Mas? Let's go, langsung aja. Jadi ini mobilnya, kita akan unboxing ini juga nanti ya. Cuman ini adalah tipe Alves paling bawah, tipe SE, yang biasanya kan kalau reviewer, youtuber kayak teman satu kabupaten yang udah ahli banget, yaitu Mas Ridwan Hanif ya. Karena Mas Ridwan Hanif tuh belinya sama Alves, tapi ya tentu karena dia orang kaya belinya yang paling tipe tertinggi. Sedangkan gue yang paling tipe rendah aja, karena ini satu, di tipe terendah itu ada gear manualnya. Yang sangat gue sayangkan sebenarnya, kalau bisa sih ada yang tipe tengah-tengah yang CE itu tapi pakai gear manual. Karena kan dia belum ada ADAS ya. Kenapa nggak ada opsi manualnya? Gue menyayangkan itu sih, sehingga akhirnya nggak ada head unitnya nih. Nggak ada head unitnya. Terus jadi kita kontrolnya harus by feeling, dari jari-jari ini tuh kita harus by feeling banget. Terus karena ini nggak ada bluetoothnya juga, kita pasangin bluetooth. Nah, pasangin bluetooth terpisah di soketnya sebelah sini. Kemarin gue cari nih informasi ini, bisa nggak sih pasang bluetooth, ternyata kagak. Baru ketemu ini. Dan ini juga nggak ada jacknya ya teman-teman ya, atau gue yang belum nemu, tapi sejauh ini gue belum menemukan kabel jack sama sekali. Di bawah sini masih ada soket buat, gua nggak tahu istilahnya apa, maklum reviewer abal-abal ya teman-teman ya. Nah itu, terus yang tenaganya, gue kemarin coba test drive Wuling EX. Tenaganya kalau di auto itu agak-agak ngisinya agak lama. Bener kata-kata reviewer agak lama, cuman masih ada. Kalau ini galak banget, harus diakuin ini galak banget. Nah terus kita coba cek belakang. Nah, kita coba cek. Nah ini adalah bagasi belakangnya, cukup luas, sama kayak yang lain-lainnya. Inilah yang kenapa gue bikin suka dari Wuling ini, adalah dia bagasi belakangnya luas. Terus bawahnya ini masih ada bisa nyimpen roda. Dan ini kemarin kayaknya bunyi-bunyi nih. Ini penyebab kenapa kemarin bunyi-bunyi kayaknya. Nah ini. Kemarin kan gue sempet coba ya, waktu pulang tuh kayak ada sesuatu hal yang bunyi di belakang gitu. Cuman gue masih belum tahu itu bunyi apa. Tapi sepertinya bukan bunyi komponen aja. Cuman kita masih belum tahu, atau mungkin bisa jadi karena plastiknya masih ketutup, makanya agak bunyi-bunyi dikit. Dan ini seaternya dia juga masih satu row ya. Jadi nggak satu row, dia nggak terpisah 60-40 kayak yang tipe tertingginya. Dia jadi satu aja. Mari kita cobain unboxing juga. Nanti teman-teman, karena jarang ada yang ngevlog Wuling Alves yang tipe ini, boleh kalau ada request tertentu yang pengen beli, tanya aja ke gue, mungkin nanti gue bikinin vlog ya. Let's go, kita unboxing. Gue beli ini kemarin, Mbak Reta kan bilang ya, di vlog ini kan yang di awal-awal Mbak Reta bilangnya 218 kan. Sebenarnya
in actual karena gue beli cash nggak nyampe 200 udah dapat mobil sekeren ini. Dan dia menurut gue bodinya keren banget loh, depannya tuh udah mirip SRV yang terbaru, cuman sayangnya ya tentu dengan fasilitas mesin yang berbeda, dan ini merek Wuling. Gue kemarin sama Mary yang ngerekam ini, dia pertimbangan kita kan, kita kalau beli barang tuh sebenarnya lebih ke value for money ya, bukan apa namanya, bukan ini gimana sih, bukan harus yang gengsi-gengsian gitu ya. Kalau ada duitnya gengsi-gengsian nggak apa-apa sih, cuman ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah satu, kita mempertimbangkan value for money. Dua, karena kebetulan banget laptop gue rusak, jadi gue harus update laptop dulu ke MacBook M3 Pro, dan itu harganya juga nggak murah ya, 30-an lebih. Jadi daripada buat nambahin beli kelasnya ini yang lebih tinggi atau yang paling tinggi, mending buat itu juga. Toh juga bisa buat beli kamera full frame. Jadi gue kalau soal budget, menurut gue sih lebih baiknya teman-teman sesuaian dengan budget masing-masing. Tapi kalau ngomongin value for money, ini the best. Ini, oh iya teman-teman, boleh agak dideketin sedikit. Ini udah ada yang namanya AC di bawah sini. Nah ini ada AC-nya juga, jadi penduduk belakang nih, yang mungkin orang tua, saudara, teman dan sebagainya, insya Allah nggak kepanasan di belakang. Oke, kita unboxing dulu ya, karena gue perlu bantuan kameramen untuk unboxing ini. Oke teman-teman, tadi kan kita udah ngerti ya ada beberapa kekurangan dari tipe ini, yang sebenarnya dari kemarin-kemarin gue berpikir kayaknya masih bisa diimprove deh, ada ruang improve untuk mobil ini biar kerasa kayak mobil premium. Nah tapi setelah kita coba beli dan sebagainya, PR-nya cukup lumayan banyak. Ada beberapa PR yang masih bisa kita kerjain, ada beberapa PR yang agak susah kita kerjain. Ada kekurangan yang menurut gue agak-agak tanda kutip harus berhati-hati, walaupun masih bisa dikerjain sih, cuman ya biaya akan memakan biaya yang cukup mahal kalau kita beli Wuling Aves SE ini. Apa aja sih? Tadi udah kelihatan kan teman-teman, ada di bagian head unit. Di bagian head unit itu kita perlu ini. Terus satu lagi yang kemarin kita notice banget ketika pertama kali pakai mobil ini adalah di sebelah sini, teman-teman bisa lihat ini nih masih kosong, nggak ada soundnya. Walaupun sih kita masih bisa upgrade soundnya ya. Kemarin kita udah coba Wuling EX yang paling tinggi, soundnya udah oke. Cuman ini karena di belakangnya nggak ada sound, kita ngerasa bassnya masih kurang banget. Jadi masih bisa ada ruang improvement untuk ban. Sound. Di Wuling yang tipe tertinggi kan udah ada ADAS-nya dan sebagainya, dan spion atasnya masih udah bisa ini ya, disambungin ke head unit ya. Nah ini karena ini nggak ada, kita bisa nambahin dashcam. Dengan fitur ADAS pun juga udah ada sekarang, jadi aman-aman aja. Ini kita lihat di bagian depan ini kan head unit. Kemarin gue nemu head unit Alves ori atau non ori gue lupa, tapi kayaknya ori. Itu 7,5 juta, itu di Tangerang ada nih bisa ngerjain nambahin head unit. Jadi kayak naik level ke Wuling Alves CE. Nah terus ini masih oke-oke aja, nggak ada masalah gue sama sekali. Terus agak norak sedikit juga di bagian ini, kacanya tuh nggak ada buka tutupnya. Jadi masih harus manual digeser ya teman-teman, harus dilipat secara manual. Ini agak-agak lucu sebenarnya. Terus satu hal lagi yang sebenarnya kemarin agak gue sayangkan sih di tipe ini, dan ini agak susah untuk dibenerin, mahal. Bukan masalah velgnya, kita kan dapat velg kaleng ya, Ini velg kaleng yang dilapisi oleh plastik, jadi dia nggak kelihatan kaleng-kaleng banget. Cuman yang jadi gue sayangkan itu adalah di Wuling Aves SE ini remnya tromol semua, jadi belum ada rem cakramnya, itu belum ada. Itu yang gue sayangkan karena itu kan terkait dengan safety. Walaupun sih kemarin
tanya beberapa bengkel ataupun tanya teman-teman gue yang lebih jago soal otomotif, itu katanya bisa sih di-upgrade ke cakram, cuman menelan biaya 10 juta satu ban. Jadi kan sayang aja ya. Jadi itu aja sih ya, kalau menurut gue deal breaker kalau buat teman-teman yang sangat-sangat peduli dengan comfort, safety, karena ini tromol semua depan belakang, jadi harus hati-hati. Gue pun juga jadi catatan gue juga untuk tidak membawa Wuling ini terlalu ekstrim ya, apalagi buat ngerem. Kalau udah keseringan ngerem, menurut gue mending diistirahatin dibandingkan remnya panas, karena ya ini masih tromol. Ingat, ini rem tromol bukan rem cakram. Itu jadi catatan banget buat gue. Terus apa lagi ya yang kekurangan lainnya ya? Sunroof ya, kalau itu sih kalau teman-teman punya budget lebih dari 300 juta atau 300 jutaan, kemarin kita dapat harga berapa ya, 280-an. Itu udah termasuk diskon kalau cash di Wulingnya. Itu kalau teman-teman pengen punya budget segitu untuk upgrade ke AX, itu jauh lebih bagus. Cuman balik lagi, gue masih menyayangkan kenapa yang manual cuma ada di tipe terendahnya, harusnya ada di tengah-tengahnya. Ya ini catatan buat Wuling sih, biar makin cakep. Terus oh ya, depannya ini nggak ada mesin peredamnya ya teman-teman ya. Gue belum pernah buka kap depan, nanti mungkin gue akan tambahin footage-nya kalau ada. Jadi belum ada, cuman kita masih bisa tambahin sendiri. Terus yang agak-agak ini kita mau ganti ke shark fin juga bisa sebenarnya, apa namanya, antenanya. Terus ini biar lebih cakep lagi kayak EX, bisa dikasih stiker glossy, itu juga nggak ada masalah lagi. Bensinnya Pertamax tentu, Pertalite udah mulai dibatasin pemerintah. Performance-nya nanti kita akan coba di vlog lainnya, karena kita minggu depan mau coba ini ke Dieng kayak seperti apa. Jadi stay tune aja di channel otomotif. Jadi channel fotografi jadi channel otomotif. Ya teman-teman, gitu aja ya. Disclaimer lagi ya, pokoknya gue bukan sebenarnya gue nggak begitu ngertiin banget otomotif lah. Gara-gara mau beli ini aja, jadi gue harus belajar banyak soal otomotif. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun pengen cobain apa soal Wuling Alphard SE ini, silahkan tanyain. Karena mumpung ada konten creator yang pegang SE, karena kebanyakan konten creator itu pakainya EX ya. Oke, gitu aja. Thank you so much. Sampai jumpa di video selanjutnya.